Saya tuh dikerjain orang ya, kena apa santet itu ya, sakitnya di ulu hati, sakit sekali, sakit udah bukan main sakit, sampai udah nggak bisa minum, dokter udah nggak sanggup, sampai udah diteropong, itu nggak ada penyakit apa-apa. Jadi mama saya, nah dia yang obatin saya. Berbekal kemampuan gaibnya, Ibu Rosida mencoba menyembuhkan penyakit itu. Sebuah ritual pun disiapkan. Dia bilang pakai jampi-jampi begitu. Dia bilang terus pakai seperti keris begitu kan. Apa bola-bola sepeda itu dia keluar dari sini. Keanehan belum selesai sampai di situ. Beberapa detik ke depan, sebuah keganjilan kembali terjadi. Yang masuk di mama ini, dia berjanji, dia bilang, nanti kamu, kalau kamu sudah sembuh, kamu mau kasih apa sama saya? Apa? Saya kasih apa ya? Saya nggak bisa kasih apa-apa. Ya, yang Mak, dia bilang, Mak minta ini aja deh, Mak minta gunung mas. Saya bilang, saya nggak mampu beli gunung mas, saya bilang gitu. Begini aja sekarang, ayo kita salaman aja, katanya gitu ya. Dunia akhirat, Mak terima ya, begitu. Jadi dia mau duduk sama saya juga nggak tahu. Awalnya begini, mama saya dulunya tuh sakit-sakitan juga begitu. Waktu sakit itu mama memang dulunya mama sering tanya-tanya, mama ikut jarah-jarah. Katanya itu, apa tuh mama dapat pengobatannya dari situ. Kita tuh merasa aneh, karena memang kita juga sering diajak-ajak, aku dikasih minum air. Memang penyakit sang ibu tiba-tiba menghilang. Namun sejak saat itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Yang saya tahu, mama pertamanya suka nguap-nguap seperti itu, lama-lama langsung masuk. Terus dia punya ini tangan berpeta-peta begitu. Jadi kok mama bisa begini gitu, kok mama bisa kesurupan seperti ini sih? Siapa sih yang masuk ke dalam diri mama? Nah semenjak itu dia baru tuh bisa nyurup begitu, masuk-masukan gitu. Dengan memanfaatkan roh-roh yang tinggal di tubuhnya, orang tua Rosida membuka sebuah praktek perdukunan. Pasien-pasiennya itu orang-orang gedean semua gitu, orang yang berpangkat. Ya memang mama tuh penghasilannya besar ya. Mungkin gue juga bisa seperti ini begitu. Udah jadi paranormal itu mama saya mengalami penyakit demi penyakit, terus datang terus menerus. Dokter udah pakai dokter apa juga dia juga nggak sembuh. Pada akhirnya ajal pun menjemput sang ibu. Namun roh-roh yang biasa tinggal di tubuh sang ibu tidak tinggal diam. Lewat sebuah mimpi, roh-roh itu mendatangi Rosida. Mama sudah nggak ada. Nah di dalam mimpi itu, di sananya mama saya yang masuk roh itu, yang tadi saya bilang mak itu. Nah dia yang masuk. Tapi saya masih menolak, saya nggak mau. Jadi ada satu guru dia bilang, lu nggak boleh begitu, lu harus terima. Terus saya bilang, loh bagaimana habisnya saya nggak mau, udah mama saya aja begitu kok. Pasti kamu sial. Kalau saya terima tapi saya nggak mau, ada kekurangan sesuatu apa, saya minta dicukupin semua, saya bilang begitu. Sebagai timbal balik atas syarat yang ia ajukan, Rosida harus menjadi pelayan roh-roh gaib tersebut. Dalam waktu singkat, praktek paranormal yang ia jalani menjadi magnet yang menarik banyak orang. Ada yang minta jodoh, ada yang minta lihat rumah feng shui, lihat feng shui gitu kan. Ada yang mau minta penglaris sama saya gitu. Kan senang kan, banyak uang. Jadi saya mau nggak mau. Kelimpahan uang yang datang sangat cepat membuat Rosida besar kepala dan menjadi sombong. Pak orangnya mudah marah, terus juga sombong gitu. Karena dia merasa dia yang paling banyak uang kan saat itu gitu. Pokoknya semua orang harus tunduk sama dia gitu. Jadi saya bangga begitu. Rasanya sih bahagia banget karena megang duit banyak kok. Semakin Rosida memberi diri untuk dikuasai roh-roh itu, tanpa sadar, kebencian dan amarah mulai menguasainya. Jadi bawaannya panas gitu, maunya marah begitu. Apalagi kalau kita nggak nyuguh-nyuguh itu marah, bawaannya marah. Mama kenapa sih marah-marah mah katanya. Mama duit udah banyak masih marah-marah juga. Apalagi yang dimana-mana, apa yang kurang? Begitu anak-anak bilang.
Di tengah kesuksesannya sebagai paranormal, perlahan-lahan beberapa penyakit meregang nyawa suami Rosida. Penyakit jantung koroner ya. Dia ada kista juga di paru-parunya, itu ada kista dia. Memang kan ada perkataan seperti ini. Kalau buat orang lain itu manjur, kalau buat keluarga itu nggak ada, nggak kurang kemanjuran. Jadi kita harus minta sama orang lain lagi. Tapi tetap nggak sembuh. Masuk rumah sakit 1 hari langsung nggak ada. Tragedi itu tidak sedikit pun menyadarkan Rosida. 1 tahun setelah kematian sang suami, Rosida memutuskan untuk menikah kembali. Tapi bukan kebahagiaan yang ia dapatkan, melainkan sederet tabiat buruk dan perkataan kasar dari pria itu. Dia pulang dari pasar, saya nyetel radio, saya habis nyuci, langsung marah sama saya. Gue mau dengerin ya. TV aja udah konslet gara-gara lu. Lagi tuh Kamu jangan ngomong begitu dong, ngomong baik-baik. Yang suami dulu aja nggak pernah kasar. Kok kamu kasar sekali? Biarin. Dia bilang gitu. Saya suruh keluar dari rumah saya. Kalau lu udah nggak senang, kalau lu memang udah ada yang lain lagi, keluar dari rumah gua. Lu jangan tinggal di rumah gua. Pergi. Iya, mau pergi. Jadi saya nggak ada sukacita sama sekali. Biarpun banyak uang, nggak ada sukacita, nggak ada. Uang itu seperti air. 8 juta itu uang seperti air. Nggak entah kemana larinya, aku nggak tahu. Jatuh sakit saya kan, sakitnya cuma yang dirasain di sini aja nih, Julati yang sama kepala yang dirasain. Udah ke dokter, udah profesor, udah segala apa, masih nggak bisa nyembuhin. Dia sakit, terus kayaknya roh apa tuh nggak tahu ya, ngerasuk. Sampai dari rumahnya sendiri lari-lari. Gitu, katanya ini disuruh sama orang gitu, suruh matiin dia gitu. Siapa yang mau matiin lu ya? Ditanyakan siapa, ya dia nggak bilang, pokoknya saya disuruh katanya. Yang jelas dia tuh udah seperti orang kehilangan ingatan gitu. Rosida seperti tak berdaya melawan penyakit yang terus menyiksa raganya. Aku bilang gini, kok orang-orang dari mana-mana bisa disembuhin, kenapa dia sakit juga nggak bisa nyembuhin? Saya bilang, makanya mungkin ini saya jalan. Saya berkata seperti itu, malamnya saya mimpi kok kelihatannya kakak saya, dia ngedoain saya gitu. Terus anak-anak buah saya pada datang. Kenapa Ci? Kenapa? Dia bilang, saya sekarang udah mau berjanji dah, saya sekarang mau bertobat saya mau bertobat, saya nggak mau sakit seperti ini, gitu kan? Saya nggak mau, saya bilang, saya pengen diselamatin sama Tuhan, saya nggak mau begini, capek. Saya nggak mau percaya roh ini lagi. Niat itu memang di luar dugaan murid-murid Rosida. Namun roh-roh dalam tubuhnya tidak tinggal diam. Semenjak saya mimpi ada yang ngedoain saya nggak betah di rumah. Saya datang ke tempat kakak saya ini. Dia pernah juga sih ngomong yang terakhir gini, kayaknya sih nggak enak jadi beginian katanya. Ya udah, saya bilang kalau memang nggak enak ya kamu jangan jadi gituan. Takut nggak lu ke neraka? Takut gitu. Lu kalau mau selamat sekarang juga nih ya. Nih lu dengerin firman Tuhan nih begini-begini. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda. Lo kalau nggak percaya, nih baca sendiri nih. Nah, gua nggak mau, gua lemparin firman itu. Nggak, gua nggak percaya ini. Mau dikemanain ini? Duit gua ini 8 juta sebulan, mau dikemanain? Ya, baca firman Tuhan emang ada duitnya, gue bilang gitu. Terserah. Kalau lo pengennya masuk neraka. Keesokan paginya, Rosida kembali dibujuk kakaknya untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Dengan terpaksa ia pun akhirnya pergi ke sebuah tempat ibadah. Di tempat itulah, untuk pertama kali ia merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Enak, orang sorak-sorak, kayaknya nggak ada yang pusing gitu ya. Nggak seperti gua ini, gua biar banyak duit juga tapi gua pusing melulu gitu ya. Nggak kayak dulu gua lagi nolong orang, Ci, gua bilang gitu. Rasanya apa tuh nggak ada keinian, nggak ada sukacita, apa pikiran juga tenang begitu. Tekad Rosida untuk meninggalkan dunia paranormal sudah bulat. Dengan bimbingan sepasang suami istri yang adalah teman kakaknya, ia memulai sebuah perubahan.
Ya kata dia keselamatan cuma hanya ada di tangan Tuhan Yesus, kata dia gitu. Yang menghapus dosa itu adalah Tuhan Yesus. Kita harus percaya sama dia. Memang waktu diceritain sama dia itu, saya juga udah mulai merasa takut. Apa aku ini murtad apa bagaimana? Saya minta pengampunan Tuhan dah. Kalau saya sekarang menjadi pengen tobat begitu. Saat Rosida mulai menerima semua kebenaran yang disampaikan, tiba-tiba roh dalam tubuhnya berontak. Disilatin sama dia, wah luar biasa, nendang-nendang, tenaganya itu kuat sekali. Dianya kayak nggak sadar. Nanti roh-roh itu yang masuk ngomong. Lu ganggu gua, hah? Lu manggil-manggil gua. Waktu dia manifestasi, kami hanya selalu mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa gelap, roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhnya, keluar. Satu persatu, ke-18 roh jahat yang tinggal dalam tubuhnya meninggalkan Rosida. Perlahan-lahan, ia kembali tersadar. Rosida telah melakukan tindakan yang benar dengan memutuskan hubungannya dengan roh-roh gaib yang pernah mengikatnya. Bahkan profesinya sebagai paranormal pun ia tinggalkan. Dulu kan dia sifatnya egois. Pokoknya yang salah betul semua gitu. Kalau sekarang ada mendingan lah, gitu, berubah. Sukacita benar sekarang, nah apalagi Tuhan, apa yang kita minta sama Tuhan itu Tuhan nyatakan. Tenang pikiran juga, nggak ada rasa mau marah, nggak ada, udah hilang rasa marahnya, nggak ada. Hanya Tuhan Yesus yang bisa nolong saya, yang memberi hati sukacita kepada saya, hanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain.